Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan buku metode teori kunci ya, membaca dan memahami Arab Gundul. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan yang ke-10 ya. Tetapi di dalam bukunya adalah membahas materi yang ke-9 ya, yaitu tentang wazan tambahan. Ya, jadi wazan tambahan ini adalah wazan ataupun pola-pola yang belum disebutkan di dalam pembahasan tasrif yang sebelumnya ya, yang ada 22 bab dengan berbagai bentuknya ya, dengan berbagai binanya ya. Ada sahih, mudha'af ya, mu'tal. Nah, kita akan mengetahui ada wazan-wazan lain ya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah macam-macam masdar. Ya, jadi masdar yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, baik di sulasi mujarrad ya, yang tidak ada pola yang khusus, ataupun di selain sulasi mujarrad ya, sulasi mazid fi dan rubai yang punya pola. Di luar itu ada masdar-masdar yang lain yang harus kita ketahui. Ya. Mari kita lihat ya, yang pertama masdar taukid. Makna dan wazan ya, maknanya adalah penguat arti pekerjaan, karena taukid itu adalah penguat arti ya, menggunakan bentuk masdar asli. Ya, jadi yang pertama ini sebetulnya bentuknya sama dengan masdar yang sebelumnya ya, cuman ketika dimasukkan ke dalam suatu kalimat ya, masdar yang sudah kita bahas itu ya, di antara maknanya dia berfungsi untuk taukid, sehingga disebut masdar taukid. Misalnya di dalam kalimat ya, dorobtu dorban. Ya, dorobtu dorban. Dorobtu itu fiilnya, saya telah memukul, dorban pukulan. Ya, nah di sini karena ini taukid, maknanya untuk menguatkan ya, maka kita lihat terjemahnya, saya telah memukul dengan benar-benar memukul. Jadi diartikan benar-benar ya, masdarnya ini disebut masdar taukid. Kemudian yang kedua masdar marroh ya. Marroh itu artinya adalah menunjukkan sekali terjadi ya, menunjukkan pekerjaan sekali terjadi. Wazannya fa'latan ya, jadi ini dengan menambahkan ta marbutoh ya pada masdar yang biasa, yaitu dorban menjadi dorbatan ya. Nah, maka kita terjemahkan dorobtu dorbatan ini, saya telah memukul satu kali pukulan ya. Kemudian yang ketiga masdar hay'ah. Hay'ah itu maknanya kondisi ya, atau keadaan, sehingga dia makna dari masdar hay'ah ini menunjukkan keadaan pekerjaan ya. Wazannya fi'latan ya, jadi polanya fi'latan. Jadi kita tinggal menyamakan saja ya dengan pola ini ketika kita ingin membuat masdar hay'ah ya, yang menunjukkan keadaannya. Misalnya ajlisu jilsatan ya, lalu kita gabung ke kondisinya seperti apa. Misalnya jilsatal istirahah, saya sedang atau akan duduk dengan cara duduk istirahat.
Nah, kata jilsatan ini disebutnya masdar hay'ah, ya, menunjukkan keadaannya, caranya. Misalnya di sini duduk berarti cara duduknya. Ya, kalau ingin buat misalnya dari kata doroba tadi, doroba yadribu, ya dirbatan, ya dirbatan berarti cara memukulnya. Ya, kondisi di dalam memukulnya. Ya, misalnya kharaja yakhruju khirjatan, ya cara keluar. Ya, iklatan misalnya cara makan. Begitu. Jadi tinggal disamakan dengan pola masdar hay'ah ini ketika kita ingin membuatnya, ya. Begitu. Nah, biasanya dia disertai dengan caranya bagaimana. Misalnya cara duduknya cara duduk istirahat, jilsatan istirahat. Jadi ada penambahan kata untuk menunjukkan caranya. Ya. Misalnya syarib tu ya syirbatal ibil misalnya. Saya meminum dengan cara minumnya unta, misalnya begitu. Jadi harus ada tambahan kata yang menunjukkan caranya tersebut, ya. Lalu yang keempat, masdar mimi. Ya, masdar mimi ini adalah diawali huruf mim, wazannya maf'alun. Ya, misalnya mandorun dari kata nadoro yang duru, ya nadron mandorun. Ya, artinya pemandangan. Jadi seluruh masdar itu bisa dibuat masdar mimi. Ya, maknanya sama dengan masdar biasa. Ya. Makanya di buku lain, misalnya di buku Amsilah Tasrifiyah itu setelah masdar biasa langsung disebut masdar mimi. Misalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Maf'alan ini maknanya sama dengan fa'lan. Doroba yadribu dorban madroban. Ya, nadhara yanzuru nadhran nadhratan. Ya, jadi itu namanya masdar mimi yang didahului oleh mim. Ya, maknanya sama dengan masdar biasa. Kemudian yang kelima, masdar sinai. Ya, asalnya bukan masdar, dijadikan masdar dengan ditambah ya bertasdid menunjukkan sifat. Ya ini namanya ya nisbah, penisbatan. Ya, ini biasanya dibuat dari kata yang jamid yang tidak punya pola kata di dalam dalam ilmu tasrif, ya, yang tidak punya kata kerjanya. Misalnya dari kata insanun, ya, dibuat masdar sinai menjadi insaniyatun. Ya, insaniyatun. Nah, kalau insanun artinya manusia, kalau insaniyatun maknanya kemanusiaan. Ya. Misalnya kata asadun, ya asadiyatun, kesingaan. Ya, tarbiyatun menjadi tarbawiyah, ya, pendidikan. Yang bersifat pendidikan. Dari kata ruhun menjadi ruhiyatun. Ya, yang bersifat rohani. Jasadun menjadi jasadiyatun yang bersifat fisik. Ya. Begitu. Jadi diambil dari kata yang jamid dengan ditambah ya nisbah dan ta marbutoh, ya insaniyatun. Kemudian yang keenam isim masdar. Nah, ini ada istilah khusus, ya, untuk membedakan. Ada yang disebut dengan masdar, ada yang disebut isim masdar. Nah, apa bedanya? Ya, isim masdar itu yang tidak sesuai dengan wajan tasrifnya, ya, ada pengurangan huruf pada selain sulasi mujarrad. Jadi isim masdar ini hanya ada pada selain sulasi mujarrad, berarti sulasi mazid fi dan rubai. Ya. Dan isim masdar ini ada pengurangan huruf, jadi tidak sesuai wazannya. Misalnya sholatan.
sholat, ya, itu kan fiilnya itu sholat. Nah, kalau kita lihat tasrifannya, sholat itu wazannya fa'ala yufa'ilu. Ini ada huruf ilat di akhir ya, nakis. Ya, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, harusnya sholat yusolli tasliyatan. Jadi tasliyatan itu adalah masdarnya. Ya, nah dari masdar itu dibuat isi masdar dengan ada pengurangan huruf. Taknya dihilangkan, ya, tasliyatan menjadi sholatan. Tetapi justru yang sering digunakannya adalah isim masdarnya, bukan masdarnya itu sendiri. Tasliyatan itu jarang. Tapi justru yang banyak digunakan adalah sholatan. Padahal fiilnya adalah sholla, yusolli, ya, ini disebutnya isim masdar. Kemudian zakatan. Zakatan itu fiilnya zakka. Ya, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sulasi mazid fi, ya, bab 2. Ya, nah, kalau kita lihat masdarnya zakka yuzakki tazkiyatan, tazkiyah. Nah, dari kata tazkiyah, ya, masdar itu dibuat isi masdar menjadi zakatan. Jadi ada pengurangan huruf dari tazkiyah menjadi zakah. Ya, maknanya sama, ya. Cuman ini istilahnya harus dibedakan, ya, isi masdar karena tidak sesuai dengan polanya. Kemudian atoan, kalau tazkiyah sendiri memang digunakan juga, ya, seperti misalnya istilah tazkiyatun nafsi, ya, pembersihan jiwa, pensucian, karena zakat itu secara makna asal adalah mensucikan, ya, baik mensucikan diri juga mensucikan harta, ya. Ya, kemudian atoan kalau kita lihat fiilnya dari kata a'to, wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, sulasi mazid bi bab 1. A'to yu'ti i'to'an. Nah, kalau kita lihat masdarnya itu i'to'an. Dari i'to'an dibuat menjadi ato'an. Ada pengurangan huruf, ya, huruf hamzah dihilangkan di awal. Ini disebut isim masdar. Dan ini digunakan, ya, sering digunakan dua-duanya, baik itoan atau atoan, ya. Di dalam dalam Al-Qur'an atau an hisaba, ya. Kemudian aunun, ya, dari kata a'ana, ya. Kalau atoan tadi pemberian, ya, aun pertolongan. A'ana yu'inu i'anatan, wazan af'ala yuf'ilu, ya. Sulasi mazid bab 1. Kalau kita lihat masdarnya i'anah, tapi kemudian dibuat isim masdar menjadi aun, ada pengurangan huruf. Ya, ini yang disebut dengan isim masdar, ya. Ini hanya contoh saja, nanti ada kata-kata yang lainnya. Itu untuk pembagian masdar. Berikutnya yang kedua, ya, isim zaman dan makan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya, dalam isim zaman dan isim makan, khususnya di dalam sulasi mujarrad yang sudah kita pelajari, ya, itu hanya ada dua bentuk isim zaman isim makan, ya, maf'ilun dan maf'alun. Ya, dalam kaidahnya kalau fi'il mudhari'nya huruf ain di dalam fi'il mudhari'nya kasroh, misalnya yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makan itu maf'ilun, ya, kasroh juga. Sedangkan kalau fi'il mudhari'nya ain di dalam fi'il mudhari'nya itu fathah atau dhammah, yaf'ilu fathah atau dhammah, yaf'alu atau yaf'ulu, maka isim zaman dan isim makan itu kan maf'alun. Nah, ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut, ya, di luar kaidah. Nah, maka di sini saya sebutkan, ya, kata-kata tersebut
di luar kaidah ya didengar masmu tidak dikiaskan ya, tidak disamakan la yukos seperti kaidah yang tadi, yaitu beberapa kata di sini masjidun. Ya, masjidun di sini berarti menunjukkan tempat ya. Tempat sujud masjid itu. Kalau kita lihat fiilnya dari kata sajada yasjudu, fa'ala yaf'ulu. Harusnya secara kaidah isim zaman, isim makan itu masjadun. Tetapi justru yang digunakan masjidun, ini pengecualian. Ya, masyrikun dari kata syaroko ya yashruku fa'ala yaf'ulu. Harusnya masyrokun, tapi di sini masyrikun, tempat terbitnya ya, terbit matahari, masyrik. Maghribun dari kata ghoroba yaghrubu. Harusnya maghrobun, tapi yang digunakan maghribun, tempat terbenam ya. Ma'dinun ya dari adana ya'dunu ya, harusnya ma'danun di ma'dinun ya, tempat melakukan penambangan ya, tempat penambangan. Ma'din. Mansikun dari kata nasaka yansuku dia tempat manasik ya, manasik haji. Atau bisa juga maknanya tempat penyembelihan ya, hewan kurban ya. Matliun tolak ayat yatlau ya. Harusnya matlaun, tapi di sini matliun ya. Tempat terbit. Mafrikun faroko yafruku ya, berpisah ya, tempat berpisah. Harusnya mafrokun, di sini mafrikun. Mahlikun halaka yahlaku ya, di sini mahlikun, tempat binasa ya. Jadi ini yang pertama isim zaman, isim makan. Nah, kadang-kadang dimasuki tak marbutoh ya. Jadi dari isim zaman dan isim makan yang biasa yang sudah kita pelajari dalam tasrif, kadang-kadang dia ditambahkan tak marbutoh. Ini menunjukkan isim makan ya. Madrasatun, tempat belajar. Asal madrasun, kalau kita lihat pada pola sebelumnya kan madrasun, tapi di sini ditambah ta marbuthah, madrasatun. Matba'atun, asalnya matba'un ya, tempat percetakan. Makbaratun ya, asalnya makbarun ya, tempat di kuburan, makbaroh ya. Mazzaratun, tempat pemotongan daging ya. Kemudian berikutnya isim alat ya, hanya fiil sulasi mujarrad sebagaimana sudah kita pelajari, tidak ada di selain sulasi mujarrad isim alat ini. Nah, yang kita tahu dalam pembahasan sebelumnya, isim alat itu hanya mif'alun saja, yaitu midrobun, misalnya midrobun alat memukul, mibrodun alat mendinginkan, mirsamun alat menggambar ya, atau pensil menggambar. Nah, ada bentuk lain dan ini termasuk bentuk dasar ya, dengan ainnya panjang, mif'alun ya, misalnya miftahun. Ini dari kata fataha yaftahu, miftahun ya, alat membuka itu kunci, miftah itu. Mikyasun, kosa yakisu, mikyasun, dia dengan panjang ain fiilnya ya, alat mengukur. Midzabun, alat mendayung ya, dayung. Kemudian yang ketiga ada juga dengan tambahan tak marbutoh, mif'alatun. Misalnya mistoroh ya, alat menggaris. Miknasatun, alat menyapu ya, atau sapu. Mimsahatun, alat menghapus ya, penghapus. Begitu, itu bentuk dasar. Nah, ada juga bentuk tambahan modern. Ya, artinya alat-alat ini alat-alat modern ya, yang ada di zaman kontemporer ini, yang tidak ada di zaman dulu.
Ini ada 3 bentuk ya, fa'alatun. Jadi ketika para ulama bahasa modern ini menemukan alat-alat baru biasanya dengan 3 pola ini. Fa'alatun, misalnya sayyaratun, alat mengangkut, ini maksudnya mobil. Sayyarah itu kan maknanya menjadi mobil. Salajatun, ya dari kata salju, ya ini alat dingin ya, kulkas. Gossalatun, mesin cuci ya. Kemudian yang kedua fa'ilatun, misalnya hasibatun, alat menghitung, kalkulator. Tabi'atun, alat mencetak ya, printer. Syahinatun, alat mengangkut ya, truk. Kemudian yang ketiga fa'ulun, wazannya. Contohnya hasubun, ini juga sama, kalkulator, alat menghitung. Atau kalau ditambah ali ya, hasub ali itu artinya komputer. Ya. Kemudian soruhun, ini roket ya. Alat menembak, alat membom ya, jadi rudal, roket. Saturun ya, pisau pemotong daging ya, alat memotong ya, pisau pemotong daging. Kemudian berikutnya isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu selain yang sudah kita bahas ya dengan wazan maf'ulun ya di sulasi mujarrad ataupun yang lainnya, misalnya muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mutafa'alun dan seterusnya. Nah, ada bentuk-bentuk lain ya. Kalau yang biasa kan tadi yang sebelumnya maf'ulun, sulasi mujarrad, maktubun, mansurun, ma'khudun misalnya, yang ditulis, yang ditolong, yang diambil. Nah, ada juga menggunakan pola fa'ilun. Misalnya qatilun. Ya, nah qatilun itu maknanya sama dengan maktulun, yang dibunuh, yang terbunuh. Ya, zabihun sama dengan madbuhun, yang disembelih. Jarihun sama dengan majruhun, yang terluka. Habibun sama dengan mahbubun ya, yang dicintai. Asirun sama dengan maksurun, yang ditawan. Nah, untuk bentuk fa'ilun ini antara mudzakkar dan muannasnya ini sama, jadi tidak perlu ditambah ta marbutoh. Ya, jadi untuk laki-laki rajulun qatilun, imro'atun qatilun juga sama, tidak perlu ditambah ta marbutoh. Ya. Semuanya ini ya. Kemudian yang berikutnya fi'lun ya, wazan fi'lun polanya. Yaitu misalnya zibhun ya, ini sama maknanya dengan madbuhun, yang disembelih. Tirhun, yang matruhun, yang dibuang. Himlun ya, mahmulun, yang dibawa. Tihnun mathunun, yang diadon. Kemudian berikutnya fa'alun. Salabun ya, ini barang harta rampasan ya, barang rampasan. Jazarun itu daging ya, yang dipotong ya, madzurun. Kemudian pu'latun, uklatun ya, yang dimakan, makulun. Gurfatun, magrupun, yang diciduk. Mudugotun sama dengan mamdugun ya, sama dengan mamdugun, yang dikunyah. Tu'matun sama dengan mat'umun, yang dimakan. Jadi ini bentuk isim maf'ul yang lain ya, pola-polanya. Kemudian berikutnya ada sifat musyabahah. Nah, ini yang belum dibahas ya, sifat musyabahah ini yaitu sifat yang melekat, tetap dan melekat, diambil dari fi'il lazim, kata kerja yang tidak menentukan objek. Ya, ada yang dikiaskan, ada yang tidak dikiaskan. Ini hanya didengar saja. Yang dikiaskan artinya juga berlaku untuk kata-kata yang lain.
Yang pertama wazannya af'alu fa'la'u, ya, ini untuk mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakarnya af'alu, ya, muannasnya fa'la'u. Ya, ini untuk baik untuk warna, kemudian sifat yang baik dan juga sifat yang buruk, ya, bisa digunakan itu. Ya. Misalnya ahmaru, ya, ahmaru itu artinya merah, ya, tapi untuk mudzakkar. Misalnya kita katakan kolamun ahmaru, pulpen yang merah, ya. Nah, kalau untuk muannas kita menggunakan hamra'u. Misalnya kurosatun, ya, hamra'u, ya, buku tulis yang berwarna merah, ya. Kemudian berikutnya menunjukkan sifat yang baik, misalnya akhalu dan kahlau. Akhalu itu artinya yang pakai celak, ya, kalau tidak salah itu. Kalau rojulun akhalu, ya, kalau untuk perempuan, imro'atun kahlau. Kemudian bisa juga untuk sifat yang buruk, misalnya awaru, yang buta sebelah, misalnya disebutkan dajjal, itu awaru, ya, buta sebelah matanya. Untuk laki-laki dan untuk muannasnya aura'u, ya, ini sesuai dengan wazan af'alu fa'la'u, ya. Kemudian yang kedua ada juga dengan wazan fa'lan fa'la. Ini untuk mudzakkar muannas, mudzakarnya fa'lan, muannasnya fa'ala. Misalnya atsyan, yang haus, ya, atsya untuk perempuannya. Rojulun atsyan, imra'atun atsya. Kemudian godban, yang marah, ya, pemarah. Ini biasanya sifatnya melekat, ya, jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi memang sudah menjadi sifat, ya, yang tertanam dalam dirinya. Pemarah, ya. Rojulun godbanun, imro'atun godba. Rojulun sakron, ya, yang mabuk, suka mabuk. Imro'atun sakro, ya. Kemudian berikutnya fa'ilun, taibun yang capek, ya, farihun yang bahagia, qolikun yang gelisah, ya, galau. Ya, kemudian fa'ilun misalnya jamilun yang bagus, qobihun yang jelek, karimun yang mulia, ya. Nah, ini sebenarnya yang pola fa'ilun ini sudah ada di dalam tasrif yang bab 6. Isim fa'il bagi bab 6. Karena memang sifat, sehingga isim fa'ilnya itu menjadi melekat, maknanya itu menjadi sifat musyabahah, ya, karena memang bab 6 itu, ya, sulasi mujarrad adalah menunjukkan sifat, ya, fi'il yang lazim. Nah, min fauqit sulasi, ya. Adapun untuk sifat musyabahah dari selain sulasi mujarrad, ya, ala wazni ismil fa'il, sesuai dengan wazan isim fa'ilnya, ya, biasanya dengan ditambahkan kata lain, misalnya mustaqimut thoriqo, orang yang lurus, ya, tegak jalannya, ya, jalan hidupnya, ya, cara hidupnya. Mustaqimut thoriqo, ya, ini kan dari kata istaqoma yastaqimu, wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ya, jadi untuk selain sulasi mujarrad itu diambil dari isim fa'il, ya, dengan
ada tambahan kata lain yang menunjukkan sifat musyabahah ya, yang sifat yang melekat. Nah, ada juga yang tidak dikiaskan, artinya ini hanya didengar saja, tidak bisa di analogikan, disamakan dengan yang lain. Misalnya fa'alun dohmun. Dohmun itu artinya besar, yang besar. Sahlun yang mudah, so'bun yang sulit. Ya, ini jadi bermakna sifat musyabahah. Karena bermakna sifat ya, susah, mudah itu kan sifat. Fa'alun misalnya batolun, ini pahlawan ya. Hasanun yang bagus. Ada juga yang fa'ilun tohirul kolbi. Nah, ini dengan ada tambahan kata lain. Ya, jadi sama dengan isim fa'il ya, tapi ini hanya didengar saja. Tohirul kolbi yang suci hatinya. Naimul aish ya, yang enak hidupnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya yang keenam ya, yaitu sigot mubalaghah. Ya, sigot mubalaghah itu yaitu menunjukkan makna isim fa'il dengan tambahan makna sangat atau maha. Semua wazannya tidak dikiaskan, hanya didengar, masmu. Ya. Jadi kata-kata ini kita dengar dari orang Arabnya termasuk pola yang mana gitu. Jadi tidak bisa diterapkan kepada kata yang lain ya, hanya yang kita dengar saja, itu makna tidak dikiaskan. Itu dari fiil sulasi mujarod. Ya, ini cukup banyak wazan-wazannya. Ya. Misalnya yang pertama fa'alun. Contohnya jabarun ya, yang perkasa ya berkuasa. Ya, kalau untuk Allah biasanya ini sifat-sifat untuk Allah ya, menunjukkan maha artinya. Ghafarun ya, maha mengampuni. Tawabun, maha menerima taubat. Kemudian yang kedua mif'alun, contoh mifdalun yang sangat utama ya, sangat mulia. Miksalun yang sangat malas, dari kata kaslun. Al-kasalu ya. Fa'ulun, nah yang ketiga fa'ulun, misalnya ghafurun sama yang maha pengampun, wadud yang maha penyayang, syakur yang berterima kasih, yang maha membalas. Akulun yang sangat banyak makan ya, akulun. Kemudian yang berikutnya fa'ilun, misalnya alimun yang maha mengetahui. Azizun yang maha perkasa, sami'un yang maha mendengar. Berikutnya fa'ilun ya, hadirun yang sangat berhati-hati, fatinun yang sangat cerdas. Berikutnya fu'alun, kubarun yang sangat besar, wudda'un yang sangat terang, tuwalun yang sangat panjang. Fu'alun ujabun yang sangat aneh ya, mengherankan. Kemudian fi'ilun, siddiqun yang sangat percaya, Abu Bakar Siddiq. Sikirun yang sangat hina ya, rendah. Mif'ilun misalnya miskin ya, yang sangat kasihan ataupun miskin ya dalam bahasa kita. Mi'tirun yang sangat rendah. Kemudian fu'alatun humazah ya, yang suka mengumpat ya, membicarakan atau mengejek dengan perkataan. Humazah, kalau lumaza dengan perbuatan ya. Hutomah itu kan adalah neraka hutomah ya, yang sangat panas. Fa'ulun Faruk misalnya, Faruk yang sangat mampu membedakan, Umar al-Faruk misalnya. Fa'ul Qayyum
Itu Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Fu'ulun, subuhun yang maha suci. Kudusun juga sama, yang maha suci. Fa'alun, fa'alatun, allamah yang sangat banyak ilmunya. Sebenarnya ulama yang banyak menguasai ilmu, ya khususnya ilmu syar'i, itu disebut allamah. Nah, dari selain sulasi mujarod ada juga ya, cuman sedikit. Misalnya migwarun dari kata agoro yugiru ya. Yang sangat menipu ya kalau tidak salah, agoro mugirun itu ya. Kemudian miqdam itu dari kata akdama yukdimu, yaitu mugirun. Agor itu artinya menyerang, jadi orang yang suka menyerang dalam peperangan ya. Miqdam orang yang selalu sangat lebih dulu ya. Akdam atau orang yang suka memberi ya, miqdam yang sangat suka memberi. Mi'taun dari ato ya, juga sama, ini yang sangat pemurah yang suka memberi. Mi'wanun yang suka menolong ya, dari kata aana. Ya, jadi ini termasuk sigot mubalago. Jadi ada makna yang lebih dalam sifat itu. Ya. Berbeda dengan isim fa'il ya. Kalau isim fa'il biasa itu tidak menunjukkan sifatnya itu besar dalam dirinya, tapi walaupun misalnya dia melakukannya hanya sekali, itu sudah bisa disebut ya dengan isim fa'il. Ya. Misalnya kalau dikatakan kasilun, orang yang malas, bisa sekali aja dia malas disebut kasilun. Ya, tapi tidak disebut miksalun atau kasulun juga ada ya. Kalau hanya sekali. Nah, tapi kalau malasnya itu menjadi sangat malas, nah itu baru disebut miksalun atau kasulun misalnya. Ya, itu makna sigot mubalaghah. Yang ketujuh isim tabdil, ya sifat yang menunjukkan makna lebih dari yang lainnya. Diartikan lebih atau paling. Berarti maknanya ada dua ya. Nah, misalnya dari sulasi mujarad, wazannya untuk mudzakkar af'alu, untuk muannas fu'la. Misalnya asghar untuk mudzakkar, yang lebih kecil atau yang paling kecil, tergantung penggunaannya. Sugro untuk mudzakkar, untuk muannas sugro, makanya ada kiamat sugro, kiamat kubro ya. Akbaru yang lebih besar atau yang paling besar. Untuk mudzakkar ya, dan untuk muannasnya kubro. Atwalu yang lebih panjang atau paling panjang, muannasnya tula. Misalnya untuk mana lebih, biasanya setelahnya ada min. Jadi ada dibandingkan kalau lebih itu dengan yang lain. Kalau paling itu tidak dibandingkan. Ahmadu atwalu min Ali, Ahmad lebih tinggi daripada Ali. Jadi lebih ada karena ada dari, mana dari setelahnya. Nah, kalau mana paling, Ahmad atwalu tilmidin fil fasli, Ahmad adalah murid yang paling tinggi. Nah, ini paling tinggi di dalam kelas karena dia tidak dibandingkan dengan yang lain, sehingga maknanya paling. Nah, adapun untuk yang selain sulasi mujarod, untuk membuat isim tabdilnya itu ditambah ya kata aksaru, karena ini tidak bisa dibuat pola seperti ini hanya untuk sulasi mujarod. Ya, selain sulasi mujarod ditambah dengan kata ini aksaru ya, a'zamu asyaddu, aksaru itu lebih banyak, lebih besar ya, lebih atau sangat atau
ya lebih atau semuanya bermakna lebih atau paling. Misalnya Ahmad aktsaru istighfaron min Hasan. Ahmad lebih banyak istighfarnya daripada Hasan. Ini tabdil ya, lebih banyak. Jadi lalu setelah itu disebutkan masdarnya istighfaron ya dengan ketambahan kata ini. Bisa aksaru atau azamu asyaddu sama. Nah, sedangkan ada juga kata lain bermakna tabdil tanpa tambahan hamzah. Tanpa dengan pola af'al fu'la, tapi kata ini sudah memiliki makna tabdil, yaitu ada 3, khairun, syarun, dan habun. Jadi khairun itu sendiri sudah bermakna yang lebih baik atau paling baik. Syarun ya lebih buruk atau paling buruk. Habun yang lebih dicintai atau paling dicintai. Misalnya kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik, artinya yang paling baik, umat yang paling baik. Syarul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Ini perkara yang paling buruk. Jadi syarul ini sudah bermakna tabdil. Habu syai'in ilal maridi al-hulu. Sesuatu yang paling dicintai bagi orang yang sakit adalah yang manis-manis. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 yang terakhir fi'il ta'ajub. Ta'ajub ini kata kerja yang menunjukkan kekaguman. Nah, dia ada 2 polanya, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Ma'af'alahu artinya hu ini adalah isimnya yang kita takjubkan. Misalnya ma'ajmalas sama'a. Nah, cuman harus harokat ajmalannya harus fathah dan asamaannya harus fathah juga. Ya, kalau didomakan nanti maknanya beda ya, jadi pertanyaan. Kalau ini menunjukkan kekaguman. Betapa indahnya langit, ma'ajmalas sama'a itu. Atau alangkah indahnya langit. Ma'andofal baita, alangkah bersihnya rumah. Nah, bisa juga dengan af'il bihi, ajmil bis sama'i. Ini juga maknanya sama. Ya, alangkah indahnya langit. Anzib bil baiti, alangkah bersihnya rumah. Ya. Nah, ada definisi-definisi yang saya tuliskan ini untuk memperkuat lagi pemahaman yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama tadi macam-macam masdar ya, kita bisa lihat kembali definisinya dan ini bisa bagus kalau mau dihafalkan. Masdarut taukid ya, maknanya ya definisinya masdarun yudkaru ta'kidan lil fi'li. Masdar taukid adalah masdar yang disebutkan untuk menguatkan suatu pekerjaan. Misalnya tadi dorob itu dorban, aku telah memukul, ya benar-benar memukul. Ya, lalu yang kedua ya definisi masdar marrah. Yusamma masdarul adad, dinamakan dengan masdar adad, ma yudkaru li bayani adadil fi'li, yang disebutkan untuk menjelaskan bilangan pekerjaan. Ya, kemudian yang ketiga masdarul hay'ah. Ya, wa yusamma masdar nau, dinamakan juga masdar nau, ma yudkaru li bayani nau'il fi'li wa sifatihi, yang disebutkan untuk menjelaskan macam pekerjaan dan sifatnya. Kemudian masdar mimi ya maka nafi awalihi mimun zaidah, yaitu masdar yang di awalnya terdapat huruf mim tambahan. Ya, al masdaru sinai, masdar sinai ismun talhaquhu yaun nisbah murdafatan bitai lidilalati ala sifatin fihi. Ya, masdar sinai yaitu suatu isim yang ditambahkan ya nisbah ya, yang menunjukkan sifat, tadi sudah kita bahas, dan disertai huruf ta marbutoh untuk menunjukkan suatu sifat tentangnya. Misalnya insanun jadi insaniyatun. Lalu ismul masdar ya lafdzun yadullu ala ma'nal masdar.
lafadz yang menunjukkan makna masdar, wayan kusuan hurufi fi'lihi lafdzun. Ya, dan berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya baik secara lafadz, ya secara lafadz, wa takdiron, dan secara takdir yang diperkirakan. Min ghairi iwadin, tanpa adanya pengganti. Kemudian sifatul musyabbahah sifatun tu'khadhu minal fi'li lazim. Sifat yang diambil dari fi'il lazim lidilalati ala maknan qa'imin bil mausufi. Untuk menunjukkan makna yang ada pada yang disifati, ya, qa'imin bil mausuf, makna yang ada pada yang disifati, biha, ya, padanya, ala wajhi thubut, ya, secara melekat, la ala wajhil hudud, ya, tidak berdasarkan terjadinya. Jadi harus harus tetap dulu, harus melekat dulu baru disebut sifat musyabahah. Kalau hanya sekali dia melakukan, sekali terjadi, ya itu tidak bisa disebut sifat musyabahah. Ini untuk membedakan dengan isim fa'il, ya, atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il dan isim maf'ul itu kalaupun sekali terjadi di ala wajhil hudus, ini untuk isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau sekali terjadi itu bisa, ya, disebutkan dengan isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kalau untuk sifat musyabah itu tidak bisa. Harus subut, harus melekat, harus beberapa kali terjadinya, berulang-ulang, ya gitu. Kemudian berikutnya sigatul mubalaghah. Alfazun tadullu ala ma yadullu alaihi ismul fa'ili biziyadah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh isim fa'il, sama seperti yang isim fa'il, biziyadah, dengan ada tambahan makna. Nah, bedanya dengan isim fa'il, dia ada tambahan makna sangat dan maha, ya, kalau untuk Allah. Ya, kemudian berikutnya ismu tafdil sifatun tadullu ala wasfil mausufi biziyadatin ala ghairi. Suatu sifat yang menunjukkan pada pensifatan sesuatu dengan adanya tambahan atau kelebihan dari yang lainnya. Ya, makanya diartikan lebih atau paling. Fi'il ta'ajub, ya, dua fi'il ta'ajub, sigotani li ta'ajub, adalah dua bentuk, dua sigot untuk menunjukkan kekaguman, minasyai'i, dari sesuatu, wa yakunani ala wazni ma'af'ala wa af'il bihi. Ya, dan sebenarnya ini bukan definisi, ya, ini adalah ya, fi'il ta'ajub, dua sigot untuk ta'ajub, ya. Sebenarnya dari kata ini sudah bisa dipahami sebetulnya. Lalu di sini disebutkan polanya. Polanya ada dua, ma'af'ala dan af'il bihi. Ya. Nah, jadi itu wazan-wazan tambahan yang harus kita ketahui, ya, agar kita bisa menelusuri kata mushtaq, ya, setelah melalui bab tasrif yang ada 22 bab itu yang sudah kita pelajari. Juga wazan tambahannya harus kita ketahui, ya, karena bisa jadi kata mushtaq itu termasuk di antara salah satu bentuk-bentuk yang ada di wazan tambahan ini. Selanjutnya mari berarti dalam menentukan suatu bentuk wazan tambahan. Perhatikan contoh, misalnya wahuwal ghafurul wadud. Kata ghafur, ya, kalau kita lihat fiilnya dari ghafaro yaghfuru, ya, mengampuni. Isim fa'ilnya ghafirun, yang mengampuni. Ya, tapi kalau maha mengampuni itu tidak cukup dengan ghafir, tapi di sini diungkapkan dengan kata ghafur. Nah, sehingga ghafur ini kita tentukan, ya, sigotnya adalah sigot mubalagho, menunjukkan makna maha atau paling, atau sangat, ya, sigot mubalagho.
Itu fiilnya ghafara yaghfiru sulasi mujarrad bab 1 ya, kita tentukan babnya, kita harus cari dulu fiilnya itu dari apa. Binanya sahih, lalu terjemahnya yang Maha Pengampun. Lalu wadud ya, kata wadud kita telusuri dulu fiilnya dari kata wada ya wadu. Sulasi mujarrad bab 4. Nah, binanya mudhoaf dan misal. Jadi mudhoaf sekaligus misal karena diawali oleh huruf ilat waw, dan juga mudhoaf ya, ada tasdid ya. Wada ya wadu, wudan ya. Nah, kalau simpainnya kan wadun. Ya, tapi itu yang menyayangi. Tapi ini tidak hanya sekali saja dalam menyayangi, tapi Maha Penyayang, Allah yang Maha Penyayang. Maka dibuatlah sigot mubalaghah ya menjadi wadud. Polanya sama ini dua-duanya, fa'ulun, yang Maha Pengasih. Ya. Nah, ini perlu kita berlatih ya di dalam menerapkan wazan-wazan tambahan ya, baik dalam ayat Quran ya, ataupun hadis. Nah, di sini ada 10 latihan yang saya berikan paling tidak untuk bisa mengenal ya. Tentukan bentuk kata mustaq, wazan tambahan dan terjemahnya dari kata-kata yang dipilih dalam ayat berikut ini seperti dalam contoh. Ya, anna misalnya yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 35, anna ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, anna soba benal ma'as soba. Nah, kata soba ini sebagai apa? Dari yang kita bahas, silakan dicari. Ya, ini sebagai apa namanya? Lalu fa inna ma hiya zajratu wahidah. Harus dicari dulu artinya ya, lalu kemudian ditentukan wazan tambahannya dia termasuk apa bentuknya. Fa aujasa minhum khifah, kata khifah. Innal muttaqina mafaza ya, mafaza. Inna batsya rabbika lasyadid ya, kata syadid. Wa huwal ghafurul wadud. Ini sebenarnya yang keenam nih udah ya. Kemudian nomor 7 fa'alul lima yurid. Ya, fa'al, kata fa'al. Wallahu a'lamu bima yu'un, kata a'lamu. Absir bihi wa asmi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, kata misbah. Ya, jadi 10 ini mungkin selain nomor 6 ini ya, akan bisa ditentukan, dicari sigotnya apa di dalam wazan tambahan. Demikian ya ikhwah sekalian dalam pembahasan materi 10 ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita ya di dalam teori kunci ya, kaidah nahwu dan tasrif ini. Khususnya ini masih di pembahasan tasrif ya, untuk bisa membaca dan memahami Arab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.